Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aksina Zaidillah dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pemahaman saya tentang analisis naratif, analisis framing, dan juga analisis semiotika. Oke, langsung aja. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah analisis framing. Analisis framing itu apa sih? Analisis framing itu yang kayak gimana sih? Oke, kita masuk dulu ke konsep dasar agar kita itu oh ini ya analisis framing gitu. Oke, yang pertama adalah analisis framing itu menggunakan paradigma interpretif atau konstruktivistik. Karena dalam analisis framing itu adalah bagaimana media melihat suatu peristiwa. Jadi sesuatu yang dibuat oleh media dalam analisis framing adalah konstruksi dari media itu sendiri untuk melihat bagaimana peristiwa tersebut. Kemudian, analisis framing ini menggunakan komunikasi produksi makna. Produksi makna yang dihasilkan dari media-media tersebut. Oke. Kemudian, media itu menyeleksi, menghilangkan, dan kemudian menonjolkan bagian-bagian tertentu itu adalah proses dari konstruksi yang ada pada analisis framing. Kemudian, kita masuk nih, apa sih yang dimasuk oleh framing, apa sih yang dimaksud oleh analisis framing ini gitu loh. Nah, udah jelas nih dari kata-kata framing aja kita udah bisa mengartikan framing itu dari kata frame atau bingkai. Nah, kalau framing artinya pembingkaian, bagaimana suatu proyek dikemas sedemikian rupa sehingga menghasilkan teks. Kemudian framing itu juga melihat cara bercerita media dalam suatu peristiwa. Kemudian juga analisis framing ini memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas dan membingkai suatu peristiwa. Robert Ehrman berkata, framing itu proses seleksi dari berbagai aspek realitas, sehingga bagian tertentu di peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Kemudian menyertakan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi lainnya. Jadi dalam analisis framing ada sesuatu yang harus ditonjolkan, harus terlihat dan bisa sampai maknanya nanti kepada khalayak umum gitu. Ada 3 model framing, ada 3 model analisis framing ya teman-teman. Jadi ada Zongdang dan Kosiki ya. Agak susah ya namanya. Kemudian kedua ada Robert Ehrman, kemudian ada Gamson. Nah, kemudian apa sih bedanya dari ketiga model tersebut? Kalau dari Pan dan Kosiki ini fokus pada kepemilikan isu dan komunikasi strategis, kasus-kasus yang berkaitan dengan kampanye politik, debat, kebijakan, dan strategi komunikasi. Kemudian dari Ehrman itu diterapkan dalam kasus yang berkaitan dengan pemberitaan media dan pengaruhnya terhadap opini publik. Kemudian ada juga dari Gamson. Gamson ini menggunakan analisis framing dalam isu gerakan-gerakan sosial begitu. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemberitaan. Yang pertama ada ideologi, kemudian ada kepemilikan media, yang ketiga ada ekonomi, dan keempat ada rutinitas organisasi, dan yang terakhir adalah personal. Selanjutnya ada praktik analisis framing dalam media. Ada seleksi dan penonjolan. Dalam praktik analisis framing kan ada seleksi tuh. Kenapa sih ada seleksi? Ya kalau nggak diseleksi
Ya gimana kita harus memilih semua peristiwa yang ada di dunia ini satu persatu? Apakah kita harus memasukkannya semua? Kan tidak. Jadi harus ada seleksi. Karena banyak peristiwa itu yang terjadi setiap hari. Maka media harus menyeleksi peristiwa tersebut yang kemudian dikaitkan dengan atau menimbang juga dari faktor-faktor eksternal dan internal sesuai dengan kriteria dari media tersebut. Kemudian ada penonjolan. Bagian penonjolan ini maksudnya pada analisis framing kita harus memberikan satu objek untuk ditonjolkan agar nanti bisa khalayak umum tuh tahu dan sampai maknanya apa yang ingin disampaikan oleh si penulis atau si yang membaca kepada khalayak umum begitu. Kemudian kita masuk ke analisis naratif. Analisis naratif tuh apa sih sebenarnya? Kayak naratif itu pasti berhubungan nih sama cerita-cerita, sama sesuatu story gitu kan. Bisa jadi orang-orang juga sudah tahu naratif itu apa, karena memang kita sudah mempelajari itu dulu waktu masih SMP mungkin. Itu sudah ada sih dulu di pelajaran bahasa Indonesia ya teman-teman. Tapi analisis naratif yang sekarang itu adalah laporan yang bersifat narasi yang menceritakan urutan peristiwa secara terperinci. Nah, dalam desain penelitian naratif, peneliti itu akan menggambarkan kehidupan individu, kehidupan seseorang, ya, dan di mana itu dengan mengumpulkan cerita-cerita tentang kehidupan orang-orang, ya, dan kemudian dituliskan secara naratif tuh. Atau bisa jadi analisis naratif itu mengangkat kisah orang lain yang menginspirasi dalam bentuk laporan dan juga dengan berbasis data ya. Kalau nggak berbasis data berarti ceritanya bohongan dong ya kan. Setelah itu mengapa kita tuh harus belajar naratif gitu? Karena banyak ilmuwan berpendapat bahwa pengalaman manusia itu terkait dengan cerita, entah itu dari cerita yang diajarkan atau cerita tentang hidupnya. Karena kita setiap hari akan melewati suatu peristiwa-peristiwa yang akan kita ingat saja. Kemudian untuk mengingatnya kita akan menceritakannya begitu. Kemudian jenis-jenis penelitian naratif itu apa aja sih? Contohnya yang pertama ada autobiografi, ada biografi, ada riwayat hidup, ada cerita pribadi. Nah, cerita pribadi ini yang biasanya banyak banget diambil untuk dianalisis. Misalnya cerita pribadi yang menginspirasi banyak orang dan begitu. Kemudian jenisnya ada apa lagi nih? Ada interview, ada dokumen pribadi, ada sejarah hidup, ada etnografi. Etnografi itu kayak kemarin yang kita udah pelajari di pertemuan sebelumnya juga sama dosen saya sih sebenarnya. Kemudian ada karakteristik dari analisis naratif tuh apa ya? Analisis naratif itu berkarakter dari pengalaman individu, udah pasti. Itu gak harus individu sebenarnya, dari pengalaman organisasi itu juga bisa dijadikan analisis naratif. Kemudian harus ada kronologi. Kronologi itu untuk meyakinkan, untuk melihat sudut pandang dari orang pada zaman, bukan zaman juga, cuman kayak sudut pandang orang pada waktu itu gitu. Kita tidak bisa menggunakan sudut pandang dengan kita yang sekarang atau orang-orang di masa depan nanti. Kita harus menggunakan sudut pandang orang pada waktu yang sedang dikerjakan itu. Kemudian ada 3, yaitu adalah pengumpulan cerita. Nah, pengumpulan cerita ini maksudnya adalah pencarian data-data gitu loh. Gimana kita bisa menganalisis kalau nggak ada datanya kan? Ya. Kemudian ada restoring ya. Restoring itu adalah menceritakan kembali. Kemudian yang kelima ada coding tema, itu untuk mengkode para khalayak
agar bisa mendapatkan poin dari apa yang kita bahas di analisis naratif. Kemudian ada konteks atau latar, dan yang terakhir ada kolaborasi. Kemudian ada struktur narasi. Yang pertama ada menceritakan peristiwa lewat plot. Jelas, karena narasi itu adalah bersifat bercerita, jadi memang harus lewat plot, harus urut gitu. Kalau nggak urut ya bingung sendiri nanti ya mungkin. Kemudian yang terakhir dari analisis naratif ada, kita bahas model analisis naratif. Yang akan aku bahas di sini ada 2 model, yaitu dari Svetan Todorov dan juga ada dari Nick Lacy. Menurutku dari model-model ini adalah model-model lama. Jadi dalam analisis naratif, model dari Svetan Todorov ini adalah model lama karena dilihat alurnya itu adalah equilibrium, kegangguan, dan juga langsung ke equilibrium lagi. Jadi cuman 3 tahap. Itu sangatlah singkat gitu. Jadi kayak untuk teman-teman yang nggak tahu equilibrium itu apa, jadi equilibrium itu adalah harmonisasi. Jadi nanti tahapannya itu adalah harmonisasi, gangguan, kembali lagi ke harmonisasi gitu. Contohnya itu adalah dalam film superhero, dimana di awal-awal itu pasti akan ada sesuatu yang sifatnya harmoni, yang baik-baik aja, kemudian ada masalah nih, harus butuh superhero, dan superhero-nya fighting, habis itu udah keadaan kembali normal gitu. Kemudian yang kedua ada dari Nick Lacy, itu adalah kondisi di mana ada kondisi keseimbangan, kemudian ada gangguan terhadap keseimbangan tersebut, kemudian kesadaran terjadi gangguan, kemudian ada upaya memperbaiki gangguan, dan kemudian kembali lagi ke keseimbangan. Oke, kita masuk yang terakhir, ada di analisis semiotika. Analisis semiotika ini adalah kita ambil dari Ferdinand de Saussure ya, karena sesuai yang diajarkan oleh Mas Jun kemarin itu kita ambil dari Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure ini adalah ahli bahasa dari Swiss, ahli linguistik yang sekarang kita kenal sebagai ilmu tentang tanda gitu. 3 pemikiran yang bisa diambil dari dia adalah yang pertama, diakronis dan sinkronis. Diakronis itu apa sih? Diakronis itu adalah pembahasan yang terjadi struktur bahasa dan kosakata dari masa ke masa. Sinkronis itu adalah mempelajari bahasa pada waktu tertentu, fokus dengan struktur bahasa dan juga cara penggunaannya saat ini. Yang kedua ada signified dan signifier. Signified itu adalah makna yang terkandung dalam pesan yang memiliki konsep, fungsi, dan juga nilai yang terkandung dalam tanda tersebut. Kemudian signifier adalah penanda yang berbentuk fisik dan juga dapat dilihat oleh mata. Bahkan kadang kita bisa rasakan, kita bisa cium gitu. Nah, dan signifier ini punya sifat arbitrary ya guys ya. Itu tuh maksudnya apa sih? Maksudnya tuh yang diada-adakan gitu. Kemudian yang ketiga ada lang dan juga parol. Nah, lang itu adalah sistem abstrak dari bahasa yang terdiri dari aturan dan konvensi yang mengatur penggunaan bahasa. Kemudian parol itu adalah penggunaan konkret dari lang dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke contohnya ya. Nah, kalau di contoh itu ada kuda catur. Kuda catur itu pasti jalannya cuman bentuk L gitu doang. Mau ke atas, mau ke bawah, ke samping, pasti jalannya cuman L doang, ya kan? Oke, itu adalah sistem abstrak yang terdiri dari aturan dan konvensi. Jadi di dalam catur itu ada aturan-aturannya gitu loh. Itu yang masuk dalam langnya. Untuk parolnya, parol itu tergantung pilot, tergantung orang yang memainkan catur tersebut.
Gimana kita mau bergerak, kita memutuskan mau ke atas, mau ke bawah, mau ke samping, kanan, kiri. Itu parolnya gitu teman-teman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.